Abang pernah lihat orang ngomong sendiri? Pernah, Orang gila ngomong sendiri? pernah bang. Nah, ketika dia ngomong sendiri, oh, kita anggap dia gila. Karena apa? Karena dia mengalami yang namanya delusi atau ilusi. Dia anggap bahwa ada sosok yang dia ajak bicara dan lain sebagainya. Padahal sosok tersebut tidak real. Sosok tersebut hanyalah ilusi. Betul? Nah, Betul. banyak orang beragama, Bang. Banyak orang beragama. Kita ya, kita beragama, berdoa. Orang muslim juga berdoa, Bang. Agama-agama lain juga berdoa. Nah, kalau misalnya, Bang, kalau misalnya sosok yang kita berdoa kepadanya, sosok yang kita ajak ngomong, itu tidak nyata, kita nggak ada bedanya, Bang, dengan orang gila yang di jalan yang ngomong sendiri tuh, Bang. Makanya kalau abang mengatakan apakah Tuhan itu bisa dilihat, kalau nggak bisa dilihat, Bang, berarti Tuhan yang kita yakini sebagai Tuhan ini itu hanya sosok fiksional, sosok halusinasi kita. Makanya, Bang, ketika saya belajar agama, Bang, saya pelajari agama A B C D, yang membedakan kekristenan, Bang, dengan agama lain tuh itu, Bang. Nah, ketika kita baca Gitu bang. Alkitab, Bang, ketika kita membaca Alkitab, sosok sosok tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu dikatakan dia ngomong sama Tuhan, Bang. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Baik itu secara langsung, baik itu melalui mimpi, baik itu melalui teka-teki. Contoh, Bang. Contoh, sosok yang berbicara langsung dengan Tuhan itu tidak dengan teka-teki itu adalah contohnya Musa, Bang. Betul. Begitu. Tetapi kadang-kadang Tuhan juga berbicara lewat lewat mimpi, lewat sebuah bahasa yang nggak secara langsung. Contoh misalnya, Bang, Tuhan pernah menyampaikan pesannya kepada Firaun tentang adanya seekor sapi. Ada 7 ekor sapi yang kurus begitu. Sapi itu kurus kering begitu. Di dalam mimpi ini sapi itu menelan sapi yang gemuk. Tetapi ketika sapi yang kurus ini menelan sapi yang gemuk itu, sapi yang kurus ini nggak berubah. Rupanya itu tetap kering kerontang. Dia nggak kelihatan kalau dia habis makan sapi begitu. Nah, ini bagaimana Tuhan berbicara kepada Firaun dengan mimpi. Lalu Yusuflah yang menerangkan arti mimpi itu. Kata Yusuf kepada Firaun, "Ya tuanku raja, sesungguhnya Tuhan semesta alam itu telah menyampaikan pesan kepada Anda. Bahwasanya 7 ekor sapi yang kurus itu melambangkan tentang akan datangnya 7 kelaparan yang sangat luar biasa. 7 tahun kelaparan yang akan melanda negeri ini. Seperti itu. Itulah makanya Tuhan berbicara, Bang. Makanya kalau abang bilang, apakah Tuhan bisa dilihat? Saya jawab, iya. Tetapi melihat Tuhan dalam pengertian di sini tuh, Bang, dalam penglihatan-penglihatan yang seperti tadi itu, Bang. Kok kita lihat gini atau bagaimana gitu. Seperti itu. Dan banyak orang sebenarnya, Sebenarnya Bang, bang, merindukan itu, Bang. Tapi nggak semua orang sebenarnya mengalaminya. bang, Begitu. ini saya jujur ya bang, ya. Sebenarnya Ya. itu bukan sekali saya minum racun. Dan saksinya itu masih hidup semua. Saking beratnya hidup saya itu. Saya minum racun tuh 3 kali bang. 2 kali saya tabrakan diri di mobil. Tapi saya melihat dengan jelas orang yang datang bantu saya itu 1 kali saja. Dengan 1 kali kan 1 kalinya kan di kejadian. Terus Hmm. 1 kalinya di mimpi. Tapi yang 4 kalinya itu saya tidak melihat apa-apa. Tapi saya bisa merasakan seakan-akan ada yang tolong saya. Bayangkan bang, saya ditabrak sama mobil di depan Hotel Ridok di Jambi. Itu masih ada kayaknya CCTV-nya semua tuh. Saya terlempar hampir 10 meter. Terlempar tuh hampir Ya. 10 meter ditabrak sama Ya. mobil. Tapi Kalau nggak ada sedikit pun yang ini. ya, Banyak kalau saksinya yang
Kalau Iya dalam sih. sudut pandang, ya Bang, kalau dalam sudut pandang kekristenan Bang, jadi kita dunia ini memang punya satu dimensi yang lain. Nah, itu yang disebut dengan dimensi metafisika. Seperti itu Bang. Jadi kita kekristenan itu meyakini itu. Meyakini bahwa ada alam, ada suatu alam yang memang dia itu alam tak kasat mata seperti yang kita alami seperti ini. Seperti itu, Bang. Dan dia itu sekali-kali bisa menyingkapkan dirinya. Seperti itu. Tapi bukan halusinasi ya, Bang ya, bukan sebuah delusi begitu. Bukan, bukan. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa itu bukan delusi? Dia harus terjadi di alam nyatanya seperti itu. Tapi itu mungkin kita bahas khusus lah besok Bang. Yang jelas intinya Abang sudah berpindah dari Islam menjadi pengikut Tuhan Yesus. Itu sudah satu kemajuan yang sangat luar biasa seperti itu. Begitu Bang.